Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kita kembali ya taliban, ya, bertemu mempelajari madah faraid, ya, faraid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa sabar di dalam menuntut ilmu syar'i. Setelah kita menyelesaikan al-jaddah, ya, jaddah itu cuma ini, ya, yang mendapatkan warisan itu ummul ab, wa ummu abul ab. Ya, jadi kalau ummul enggak. Kenapa? Karena udah perantara perempuan dia. Dia harus melalui perantara ini, laki-laki. Ya. Ini ummul ab atau ummul abu, ummu abul ab gitu. Ya, juga enggak dapat. Kita masuk al-ukhtus syaqiqah. Ya, sekarang adalah saudari kandung. Itu artinya, ya. Ukhtus syaqiqah, kapan dia mendapatkan warisan? Atau ukhtus syaqiqah ini keadaannya di dalam ilmu waris ada berapa? Maka di sini laha khamsu halat. Laha khamsu halatin. Ukhtus syaqiqah ini ada 5 keadaan di dalam ilmu waris, harta pusaka. Yang pertama, ya talibat, yang pertama dia mendapatkan an-nisf, mendapatkan setengah dari harta warisan. Yang kedua, dia mendapatkan as-sulusani, mendapatkan 2/3 dari harta warisan. Kemudian dia asabah bil ghairi, ya, dia menjadi asabah dengan selainnya. Ini nanti dengan saudaranya yang laki-laki. Lalu ada namanya asabah ma'al ghair, ya, dia menjadi asabah bersama dengan ahli waris yang lain. Beda asabah bil ghairi dan asabah ma'al ghair. Kalau asabah bil ghairi, yang menjadikan dia asabah itu laki-laki, sedangkan di sini yang menjadikan dia asabah itu perempuan, ya, seperti nanti apa? Bintun dan bintu ibn. Anak ataupun cucu perempuan dari laki-laki. Ya, dan masalah asabah ma'al ghair ini sudah ada pembahasannya, ada pembahasan tersendiri nanti. Ya, setelah selesai ini semua akan ada nanti pembahasan, ya, bab tersendiri nanti masalah at-ta'sib namanya, ya. Ya, mudah-mudahan dalam waktu singkat ini, ya, dalam waktu singkat kitabnya bisa dibagikan kepada anak-anak sekalian, dibaca dia berulang-ulang, ya. Yang kelima, saudara perempuan ini enggak mendapat apa-apa dari harta pusaka tersebut. Paham, ya? Jadi diulang lagi. Begitu juga yang lainnya harus dipahami, ahli waris itu keadaannya ada berapa gitu. Harus diingat. Caranya kalau kita enggak kuat hafal, ya, saya berikan satu resep, ya, resep para ulama dan terus berlaku sampai sekarang ini, apa saja itu. Baik itu menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, menguasai suatu bidang, ya. Rumusannya cuma satu, dan rumusan itu yang sekarang Ustadz lakukan karena Ustadz ini nakku udah tua, enggak kuat lagi menghafal. Caranya supaya lengket, baca berulang-ulang. Berulang-ulang. Iya, 5 kali putaran, 10 kali putaran. Buku ini selesai dibaca, ulang lagi. Begitu juga sih dalam menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, baca saja berulang-ulang. Baca berulang-ulang. Ulang selesai, ulang lagi. Memang nanti ada masa bosan, rasa malas, itu yang perlu dilawan. Iya kan? Melawan bosan, melawan malas itu enggak perlu biaya, enak sebetulnya. Enggak perlu kita mengeluarkan dana untuk mengalahkannya. Cukup semangat dan mengetahui hakikat kehidupan dan tujuan kita hidup, begitu juga tujuan kita belajar. Artinya dibaca-baca, dipahami, ya, dihayati dia, cintai ilmu itu. Baru akan ada rasa untuk mengetahuinya, ya. Yang pertama an-nisfu, dapat setengah, dapat 2/3, dapat asabah bil ghair, ya, dan asabah ma'al ghair. Kemudian
tuhjab, enggak mendapatkan apa-apa, ya. Kemudian kita akan memasuki an-nis. Nis. Taris nisfu bi arba'ati syurutin. Saudari perempuan itu, saudari perempuan seayah seibu atau saudari perempuan kandung lah namanya ya bahasa kita, saudari kandungnya, ya, berarti yang meninggal adalah saudara kandungnya kan gitu. Mendapatkan setengah dari harta peninggalan saudara kandungnya itu dengan 4 syarat. Kapan dia mendapatkan setengah Pak Ustadz? Dia harus terpenuhi 4 syarat ini baru harta peninggalan saudara kandungnya itu, baik adiknya atau abang kandungnya itu, baru dia dapat setengah itu dengan 4 syarat ini. Yang pertama ya talibat, antakuna wahidatan, dia sendirian. Sudah? Berarti dia sendiri, enggak ada lagi saudarinya yang lain. Artinya seorang laki-laki meninggal, ya, lalu ditinggalkannya misalnya salah satunya adalah satu orang saudari kandung, kan begitu ya. Ini syarat pertama ini harus diingat, sendirian dia, nggak boleh dua. Kalau dua nanti dua lain lagi bagiannya atau lebih. Yang kedua, supaya dia mendapatkan setengah, ya, adamul mu'assib, tidak ada yang menjadikan saudari perempuan itu saudara asobah, mendapatkan bagian yang tidak tertentu. Yaitu siapa? Al-akh syakik, saudara perempuan, saudara kandungnya yang lain. Contohnya misalnya dia sekeluarga itu 2 laki-laki 1 perempuan, paham? Nah, salah satu saudara kandungnya meninggal, enggak ada wali warisnya kecuali mereka. Saudara kandungnya 1, saudari kandungnya 1, kan begitu ya. Di saat ini dia enggak dapat apa-apa, enggak dapat setengah. Saudari kandungnya itu enggak mendapatkan setengah. Kenapa? Ada saudara kandungnya yang lain yang masih hidup. Ya, akhirnya jadi asobah, jadi dua-duanya asobah bil ghair, kan begitu. Sehingga hak saudari perempuannya itu ya cuma 1/3, 2/3 lagi untuk saudara kandungnya yang masih hidup. Paham ya? Dia jadi enggak dapat setengah. Paham? Yang ketiga, syarat supaya saudari perempuan ini mendapatkan setengah dari harta peninggalan saudaranya, ini penting, yang penting juga ini, adamul far'il waris mutlaqan, tidak ada keturunannya secara mutlak, baik laki-laki atau perempuan. Saudara kandungnya meninggal, tidak meninggalkan anak, enggak ada anaknya, ya, yang ada saudari kandung, berhak mendapatkan setengah. Paham? Ya, ini syarat yang ketiga. Jadi syarat 2, artinya 1 terpenuhi, oke, 2 terpenuhi, oke, yang ketiga terpenuhi, baik. Nah, yang keempat, adamul aslil mudzakkar al-ab, tidak ada ayah mereka sudah meninggal, ya. Karena kalau ayah mereka masih hidup, nanti dia tidak mendapatkan setengah. Ya. Ayah mereka masih hidup, maka saudari perempuan itu tidak mendapatkan setengah. Ya. Maka dia tidak berhak mendapatkan setengah dari harta waris dari saudaranya itu. Paham ini ya? Ada 4 ini, ingat ini. Pertama, dia sendirian. Yang kedua, tidak ada yang menjadikan dia asobah atau ada saudara kandungnya. Ya, saudara kandungnya yang masih hidup, tentunya yalah, kalau sudah meninggal enggak dapat juga. Kemudian tidak ada keturunan si mayat, ya, tidak ada ayah mereka juga tidak ada, barulah dapat saudari kandungnya ini setengah dari harta peninggalannya. Paham ini ya? Kita lihat studi kasus ya talibat, mata rajulun an zaujin, bukan zaujin ya, bisa juga sebetulnya zauj. Cuma saya ingin pakai bahasa yang terbiasa sajalah, zaujah ya. Karena zauj bisa juga sebetulnya, karena zauj juga dipakai untuk perempuan. Mata rajulin an zaujin wa wa ukhtu syakik. Sudah? Atau zaujah. Ya, atau bisa juga kita buat sini imra'ah. Ya, imra'ah juga bisa disebut sini, ya. Yang jelas ya formatnya seperti ini, ya. Suami mendapat setengah. Kenapa? Suami ada dapat berapa dia? Kalau enggak setengah dapat berapa? 1/4, kan begitu, ya.
Kalau tidak punya anak, dapatlah setengah. Baik. Ibu dapat kasus di sini apa? Dapat sepertiga. Ingat ke atas kapan ibu mendapat sepertiga? Ibu ini kan kalau nggak dapat sepertiga, seperenam atau sulusul baki. Ini yang kita bahas masalah umariyah. Jangan lupa ini ya. Dibaca berulang-ulang, nanti apalagi kalau sudah ada bukunya, dibaca, dipahami berulang-ulang. Nggak mesti dihafal pun, lama-lama akan. Kalau sampai buku ini dibaca sekali putaran selesai, ulang ya 3 lagi 4 sampai 10 kali putaran, udah sakti aku. Begitulah semua dibuat buku pelajaran kita itu. Mulai dari kalian kelas 10 ini, kelas 10, kelas 12, 11, 12. Kalau dibaca berulang-ulang, buatkan jadwal, insyaallah kalian akan menjadi orang-orang yang sangat mumpuni dalam ilmu yang kita ajarkan atau materi yang kita ajarkan di Ulun Nuha ini. Paham ya? Jadi mana tadi? Ibu dapat sepertiga, kemudian ukhtus syaki dapat setengah. Sudah? Ini kalau ditambahkan dah lebih dari jumlah ini. Ya kan? Ini kita belum lagi masuk masalah ini ya, kelebihan atau kurang dan lain sebagainya. Yang penting bagian-bagiannya saja dulu kita tahu. Ya, masalah nanti ada berkurang, ada berlebih nanti. Itu nanti ada pelajarannya nanti setelah ini. Ya, yang penting ini dipahami dulu. Suami dapat setengah, ibu sepertiga, saudari kandungnya mendapatkan setengah juga. Paham ya? Kemudian ya talibat, ya, kapan seorang saudari kandung itu dapat 2/3? Itu juga syaratnya 4. Yang pertama, ya, 2 orang atau lebih. 2 orang atau lebih. Sebetulnya sama dengan syarat yang di atas, hanya saja di sini kan sendirian. Ini saja diganti, ya. Ini diganti menjadi 2 orang atau lebih, ya. Ada mu'assib tentu ya, kalau ada saudara kandungnya, ya mereka hanya dapat 1/3 dari bagian harta, setelah 2/3 diambil oleh saudara kandungnya, paham ya? Kemudian ada mulfar'il waris, ya kalau ada mereka ya saudari kandung enggak dapat apa-apa, kan ada ini yang menghabiskan nanti. Ada mulfar'il waris, apalagi kalau di ashabah atau misalnya ibn bintun atau ibn saja sudah habis harta itu, ya. Yang keempat, adamul asli, ayah mereka tak ada, ya. Kondisi seperti ini maka mendapatkan 2/3. Kalau dia 1 orang dapat setengah, 2 orang atau lebih dapat 2/3. Paham ya? Ya. Dengan syarat yang di atas bedanya hanya nomor 1 saja, selebihnya sama. Contoh kasus matat imra'ah an ummin wa ukhtaini syakikatain. Seorang wanita meninggal, ya, ahli warisnya ibu, 2 orang saudari kandung. Ya, paham ya? Berarti misalnya kita katakan mereka ini 3 bersaudara. Dah, 3-tiganya perempuan, kan begitu, ya. Salah seorang dari mereka meninggal, tidak meninggalkan ahli waris kecuali ibunya dan 2 orang saudara kandung. Ibu dapat 1/6. Ya. Kenapa? Kan ini ada jam'ul minal ikhwah, ya kan? Kapan ibu dapat 1/6 udah kita bahas semalam. Harus ingat itu. Kemudian sisanya 2/3 untuk siapa? 2/3 bagian dari saudari kandungnya 2 orang atau lebih. Kenapa? Karena kasusnya di sini dia meninggalkan 2 orang saudari kandung, ya. Kalau seandainya dapat di sini hanya 1 orang saudari kandung, maka cuma dapat berapa? Setengah. Paham ya? Yang ketiga, ya talibat, maka saudari kandung itu asabah bil ghair, dengan selainnya, ya, dengan saudara laki-lakinya, ya. Ini artinya adalah bagian dia tidak ditentukan dengan ukuran, ya. Yang jelas dia mendapatkan satu bagian dari satu angka dari angka 3 atau 1/3 lah kita katakan, 1/3 dari angka harta. Taris asabah bil ghair bi arba'ati syurut, 4 juga syaratnya. Yang pertama, antakuna wahidatan fa aktsar, boleh 1 atau 2 orang atau lebih. Pertama dia sendirian atau lebih dari itu syarat yang pertama. Yang kedua, wujudul mu'assib. Ini penting, gara-gara inilah dia mendapatkan asabah, menjadi asabah. Wujudul mu'assib, ada yang menjadikan dia apa? Asabah. Itulah al-akh asy-syaqiq, saudara kandungnya. Yang ketiga ya talibat, adamul far'il waris al-mudzakkar.
tidak ada keturunan ya anaknya yang laki-laki, artinya anak yang meninggal. Ya, kalau perempuan tetap saja dia dapat nanti, ya, tetap dapat, ya. Tapi dia syaratnya harus laki-laki. Karena kalau ini laki-laki, ya tentu ini enggak asobah. Kenapa? Kalau ada anak laki-laki, anak saudari-saudari apapun enggak dapat. Kenapa? Dia habiskan oleh anak laki-lakinya, itulah ya keutamaan anak laki-laki dalam ahli waris. Yang keempat, adamul aslil mudzakkar. Tidak juga ada ayah mereka, karena ayah mereka juga nanti asobah. Ya, mengambil harta itu, ya, mengambilkan seluruh harta bisa atau sisanya, ya, paham ya? Ada 4 syaratnya. Kapan dia menjadi asabah? Pertama, 1 orang atau lebih, 1 pun sini nggak ada masalah, 2, 3 nggak ada masalah. Yang kemudian yang penting adalah ada yang menjadikan dia asabah, itulah saudara kandungnya. Kemudian syarat yang tidak kalah pentingnya, tidak ada keturunan laki-laki. Anak kandungnya yang laki-laki tak ada. Atau ya anak kandung laki-laki tidak ada, ya. Kemudian adamul asli, kemudian juga tidak ada ayah si mayat atau ayah saudara kandungnya sama. Karena kenapa? Saudari kandungnya ini atau saudara kandungnya, saudari kandungnya, kan begitu. Berarti ayah mereka satu, sama. Adamul asli al mudzakkar. Paham? Nah, studi kasus matat an zaujin wa ummin wa ukhti syakik wa ukhti syaqiqah wa akh syakik. Kasusnya ada seseorang meninggal, ya, meninggalkan ahli waris suami, ibu, saudara kandung, saudari kandung. Suami dapat setengah, berarti yang meninggal ini adalah perempuan, ya. Kenapa? Enggak ada keturunan, dapat setengah. Ibu dapat 1/6, alasannya apa? Ada sekumpulan saudara. Nah, kemudian akhun syakik dan ukhtun syakik mereka menjadi asabah, ya. Sisanya ya 2/3 didapatkan saudara laki-laki, 1/3 didapatkan oleh saudari perempuan. Paham kasusnya? Nah, ini dia jadi asabah di sini. Lalu kemudian ya talibat, kita masuk ke keadaan yang keempat, tarith asabah ma'al ghair bi 5 syurut. Ya, dia mendapatkan warisan ya secara asabah, tidak dengan ukuran tertentu, disertai dengan ahli waris yang lain. Di sini adalah perempuan. Bedanya kalau yang sini yang menjadikan dia asabah laki-laki, tetapi yang di sini yang menjadikan dia asabah perempuan. Syaratnya 5. Yang pertama, antakuna wahidatan faksar, boleh 1 atau 2. Saudari kandung itu sendirian atau lebih. Kemudian wujudu far'i waris muannas, ini yang penting, nomor 2, penting juga ini. Adanya anak keturunan ahli waris itu yang mewarisi yang perempuan. Ya. Ini yang menjadikan dia nanti asabah. Wujudu far'i waris muannas. Sudah? Adanya far'i waris muannas, adanya keturunan anak perempuan. Inilah yang menjadikan saudari kandung ini dapat setengah, asabah nanti ya, asabah sisa. Yang ketiga, adamul mu'assib al-akh syakik. Adamu al-mu'assib al-akh syakik. Ya, tidak ada yang menjadikan dia asabah. Karena kalau ada ini bisa dapat harta, bisa enggak. Kalau habis apa mau dibagikan? Ya. Yang keempat, adamul far'il waris mudzakkar. Tidak ada anak keturunan laki-laki. Karena kalau ada anak keturunan laki-laki, tentu anak saudari kandung enggak dapat apa-apa. Kenapa? Udah dihabiskan oleh anak laki-laki. Yang kelima, adamul aslil mudzakkar al-ab. Ini juga penghalangnya. Ya. Tidak ada ayah mereka tidak ada. Ya. Oleh karena itu di asabah ma'al ghair itu syaratnya 5. Yang terpenting nanti itu harus ada nomor 2 ini juga tentunya ya. Yang pertama dia sendirian, yang kedua adanya anak perempuan, atau tidak adanya yang menjadikan dia asabah, atau tidak adanya anak laki-laki keturunan si mayat, kemudian atau tidak ada ayah kandung mereka. Kalau 5 syarat ini terpenuhi, maka saudari kandung itu menjadi asabah. Contoh kasusnya seperti ini. Matat imra'atun an zaujin wa bintin wa ukhti syakikatin. Seorang wanita meninggal, ahli warisnya suaminya, kemudian putrinya, kemudian saudari kandung. Oke, suami dapat 1/4, alasan
ada anak keturunan, kalau enggak dia dapat setengah kan gitu. Anak perempuan sendirian dapat setengah. Sisanya ini untuk ukhti syaqiqah. Ya kenapa? Karena keberadaan ini, keberadaan anak perempuan ini. Ya, paham? Nah, keberadaan anak perempuan ini sehingga mendapatkan dia berapa sisanya untuk dia. Ya. Oke, paham ya? Jangan lupa bahwasan syarat ini harus terpenuhi ini. Anak perempuan ini harus ada sebagai syarat inti juga supaya saudari kandung itu dapat menjadi asabah. Nah, yang kelima dan yang terakhir adalah tuhjab, terhalangi, fala tarithu syai'a, tidak mewarisi apa-apa. Fi ihdal halataini taliyatain, di dalam dua kasus berikut ini. Yang pertama, wujudu far'i waris mudzakkar, ada anak laki-laki. Begitu ada anak laki-laki si mayat, saudari kandungnya enggak dapat harta. Begitu juga yang kedua, wujudul aslil mudzakkar, adanya ayah mereka. Begitu masih hidup ayah mereka ini, maka saudari kandung juga tidak mendapatkan harta apa-apa. Contoh kasus, mata rajulun an zaujatin wa ummin wa banin wa ukhtin syaqiqah. Suami dapat istri dapat 1/8, ya kenapa? Ada keturunan. Kalau enggak ada keturunan, istri dapat berapa? Ya, istri ya, bukan suami maksud saya. Istri dapat 1/4. Oke, kasih 1/4, 1/8. Omon dapat 1/6. Ya, ibu dapat 1/6. Kemudian sisanya ya ibnu anak laki-laki sisa. Kalau gitu ukhtu syaqiqah terhalangi. Siapa yang menghalanginya? Ini anak laki-lakinya. Ya, keberadaan anak laki-laki membuat saudari kandung tidak mendapatkan harta pusaka dari saudarinya atau saudaranya. Paham ya? Begitu juga kalau ada misalnya al-ab, ya, al-ab, adanya ayah. Ini juga terhalang. Artinya tidak, kalau ada ayah, sisa untuk ayah, saudari kandung enggak mendapatkan apa-apa. Artinya adanya ayah mereka, saudari kandung itu, saudari ya, bukan saudara ya, saudari kandung tidak mendapatkan apa-apa. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke selesailah saudari kandung, ya, saudari kandung. Nah, kemudian kita masuk kepada saudari yang seayah. Ayah mereka sama, ibu saja yang beda ini. Paham ya? Misalnya ayahnya istrinya 2 atau 3 atau 4 ya. Mereka kan jadi saudara ya dari ibu yang berbeda. Paham? Namanya saudara seayah. Kita lihat kasusnya. Saudari seayah ini ada 6 keadaannya dalam ilmu waris. Bisa mendapat setengah harta dari saudara atau saudari kandungnya itu, bisa dapat 2/3, bisa dapat sudus 1/6, bisa asabah bil ghair, bisa juga asabah ma'al ghair, ataupun terhalangi. Tambahannya dengan yang di atas hanya di sudus ini kan, sisanya sama dengan saudari kandung tadi. Bedanya di sini ada nomor 3, ada sudus 1/6. Saudari kandung enggak ada 1/6, yang ada setengah, 1/3, setengah, 2/3, asabahnya 2 kali, asabah bil ghair atau asabah mal ghair, kemudian itu hujab ya. Kalau di sini ada sudus 1/6 tambahannya untuk saudari kandung, saudari seayah, dia mendapatkan 1/6, ada tambahan 1/6. Kapan nanti kita lihat. Oke. Yang penting meskipun nanti kalian telah memiliki bukunya, yaitu harus diringkas, ditulis, buat berurutan, buat menyamping dia ke bawah, jangan seperti ini. Ya, buku itu jangan sayang-sayang nakku, buat menurut ke bawah dia. Misalnya seperti kasus yang tadi yang seharusnya udah kalian ringkas nanti, misalnya kita mulai dari sini, misalnya kita ambil sini. Ukhtu syaqiq buat sini, ukhtu syaqiq, baru buat tanda-tanda panah, syarat-syaratnya dia mendapatkan bagian. Ya. Setengah, 2/3 gitu, ke sampingnya dibuat. Jangan seperti ini. Ya. Jadi seperti ini ya, dalam seni meringkas juga menulis ya haruslah dengan seindah mungkin yang membuat kita tidak bosan membacanya, ya. Apalagi cita-cita yang rendah pada zaman sekarang. Kalau enggak, ulama pada zaman dahulu mereka menulis cepat,
kalau kita bacanya nggak bisa pun, cacing istilahnya. Mereka ke samping semua, tapi menjadikan mereka ahli ilmu. Tapi pada zaman sekarang ini sudah banyak godaan, internet dan lain sebagainya ya, pergaulan yang sangat luar biasa. Maka kita juga harus mensiasati bagaimana supaya catatan itu menarik, ya. Ya, dibuatlah seindahnya, warna-warna dibuat, diwarnai segala macam supaya menarik, enak diingat. Oke. Baik. Saudari seayah yang pertama tarsnis bi khamsati syurut, ya. Dia akan mendapatkan setengah dari harta warisan itu, ya, dengan 5 syarat. Yang pertama sendirian. Yang kedua tidak ada yang menjadikan dia asabah, saudara seayah juga, ya. Yang ketiga tidak ada keturunan, adamul far'il waris mutlaqan, tidak ada keturunan mutlak baik laki-laki atau perempuan. Yang keempat adamul aslil mudzakkar al-ab, tidak ada ayah, ya. Ayah tidak ada, ayah mereka berarti kan, ibunya saja yang beda, ayah mereka berarti ini. Yang kelima adamul ikhwah wal akhwat syaqaiq mutlak, ya. Tidak ada saudari atau saudara sekandung secara mutlak. Ya, ini sebetulnya kalau sudah disebutkan seperti ini nggak perlu kata mutlak, karena mutlak kan untuk laki-laki dan ikhwan, sudah laki-laki dan perempuan kan begitu, ya. Kenapa? Karena mereka ini posisinya ikhwah, saudara kandung atau saudari kandung, posisi mereka lebih dekat kepada si mayat daripada hanya saudara seayah. Kenapa? Kalau saudara kandung dari 2 jalur, ayah dan ibu, tetapi kalau saudara seayah hanya dari 1 jalur, ayah doang. Paham? Nah, maka posisi saudara kandung baik laki-laki atau perempuan lebih dekat kedudukannya daripada saudara seayah. Contoh kasusnya matat imra'atun an zaujin wa ukhtin li'ab. Seseorang meninggal, ahli warisnya suami dan saudari seayah. Suami dapat setengah karena enggak ada keturunan. Kemudian ukhtul li'ab juga dapat setengah. Kenapa? Terpenuhi 5 syarat. Pertama dia sendiri, oke, sendiri. Yang kedua tidak ada saudara laki-laki yang lain, oke, masuk. Kemudian tidak ada keturunan, sudah pasti, maka suami pun akhirnya mendapat setengah. Kemudian tidak ada ayah, ya kan gitu, pasti juga, karena kalau ada ayah ya ini terhalang. Kemudian tidak ada saudara kandung baik laki-laki atau perempuan, iya terpenuhi, akhirnya dia dapat setengah. Paham? Begitu caranya. Maka syarat ini yang penting, jangan nanti syarat ini saja tak terpenuhi nggak dapat setengah, ya, bisa nggak dapat apa-apa misalnya. Paham ya? Kemudian ya taliban taris sulusaini bi khamsati syurut juga. Saudari perempuan itu mewarisi 2/3 dengan 5 syarat juga, ya. 5 syarat juga. Syarat yang pertama, ya, 2 orang atau lebih. Ini menjadi 2/3 itu nggak boleh sendirian. Kalau sendirian mentok di angka setengah. Tapi kalau 2 ke atas sudah bisa mendapatkan 2/3. Sama dengan anak perempuan kandung, ya, sendirian dia setengah. Tapi kalau 2 lebih dapat 2/3. Dengan syarat yang nomor 2 ini, ada mul mu'assib, tidak ada yang menjadikan dia asabah. Kalau ada saudara kandung mereka, ini kan saudara kandung namanya. Kalau ke mayat jadi saudara seayah. Bisa juga saudara seayah yang lain. Paham? Misalnya antara mayat dengan, ya, antara mayat dengan saudara afwan, betul, ini udah pas ya, karena kalau ada nanti saudara kandung ini enggak dapat, ya. Ini sudah pas. Ada mal mu'assib, karena ini yang menjadikan dia asabah, ya. Harus disetaranya. Asabah itu kandung dengan kandung, seayah dengan seayah, ya. Ini yang nomor 2. Yang ketiga, adamul far'il waris mutlaqan. Tidak ada keturunan baik laki-laki atau perempuan. Kalau ada ini perempuan, saudara seayah ini enggak dapat, apalagi laki-laki, ya. Adamul aslil mudzakkar, tidak ada ayah mereka tidak ada. Kemudian adamul ikhwah wal akhwat syaqaiq mutlaqan. Saudara kandung atau saudari kandung si mayat tidak ada secara mutlak. Barulah dapat dia 2/3. Sudah? Pertama dapat 2/3 saudari seayah ini, saudari seayah dapat 2/3 dari harta pusaka apabila dia 2 orang atau lebih. Kemudian tidak ada yang menjadikan mereka ini asabah. Yang menjadikan mereka asabah itu adalah saudara seayah juga. Sudah? Bukan saudara kandung, karena kalau saudara kandung nomor 5 ini dia enggak dapat apa-apa jadinya. Yang ketiga, tidak ada keturunan baik laki-laki atau perempuan.
Yang keempat, tidak ada ayah mereka ini juga tidak ada. Yang kelima adalah saudara kandung si mayat tidak ada, baik laki-laki atau perempuan. Jika 5 syarat ini terpenuhi, maka saudari seayah mendapatkan berapa? 2/3 dari harta pusaka. Contoh, mata rajulun an ummin wa thalathi akhawatin li'ab. Seseorang meninggal, tinggalkannya ahli warisnya itu seorang ibu, dapat 1/6, ya. Kemudian dapat salas akhwat li'ab. Kemudian ahli waris yang lain adalah 3 orang saudari seayah. Saudari seayah di sini dapatkan 2/3. Kenapa? Terpenuhi syarat-syarat itu. Pertama 2 orang, ini udah 3 pun. Yang kedua tidak ada yang menjadi asobah, betul enggak ada. Kemudian tidak ada anak keturunan, iya enggak ada keturunan. Kemudian ayah mereka juga tidak ada. Kemudian saudara kandung pun tak ada. Akhirnya mereka mendapatkan 2/3. Nah, taib, intahal waqt ya talibat, intahal waqt. Nuwasil darsana insyaallah fi liqa'ina qadim biidznillah wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.